Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai teks persuasif. Dalam cakupan materi, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, dan menulis teks persuasif. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Struktur yang kedua, rangkaian argumen, yaitu sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Struktur yang ketiga, yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan merupakan inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Struktur yang keempat, penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Kaidah kebahasaan teks persuasif. Kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Kaidah kebahasaan teks persuasif yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data. Mari kita lihat contoh kalimat pendapat. Yang pertama, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal kesehatan reproduksi. Contoh kedua, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi, sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Contoh kalimat fakta. Yang pertama, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Contoh kedua, dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Menulis teks persuasi. Penyiapan bujukan dan ajakan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisan teks persuasi adalah menyiapkan sejumlah bujukan atau ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Mari kita lihat contoh bujukan. Mari belajar dengan baik. Ayo kita pergi berwisata. Sayangilah orang tuamu. Pada umumnya seseorang mengikuti suatu bujukan apabila dalam dirinya sudah tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, siapkan pula sejumlah fakta dan pendapat yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasi. Untuk menulis teks seperti itu,
Terlebih dahulu kita harus menentukan temanya, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian, membuat perincian-perinciannya. Mari kita lihat contoh teks persuasi berikut. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan menonton televisi minimal 10 menit. Berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Dilihat dari isinya, teks tersebut menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, dan berhentilah. Dengan karakteristiknya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk persuasi. Untuk menulis teks persuasi yang bagus, kamu harus menentukan tema, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan. Apakah bujukan itu berupa beli produk, melakukan hal, atau yang lainnya? Kemudian, buatlah perinciannya supaya pembaca tahu apa yang disampaikan. Dapat kita simpulkan, langkah-langkah menulis teks persuasi yaitu yang pertama, menentukan tema, yaitu bujukan utama. Langkah yang kedua, menyusun perincian, pengenalan isu, rangkaian, pendapat atau fakta, ajakan, dan penegasan kembali. Langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan yang dimaksud seperti fakta dan pendapat. Langkah yang keempat, mengembangkan teks. Dalam mengembangkan teks, perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.